Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan MDE Solder dulur. Oke, di video depan tadi sudah ada cek soundnya ya dulur. Jadi itu hasil dari power tanpa menggunakan trafo. Loh, kok tanpa menggunakan trafo itu seperti apa? Jadi ada alat sebagai pengganti trafo ya. Ini contohnya, jeret. Nah, ini dia alat pengganti trafo ya. Ini akan saya perlihatkan lebih jelas lagi. Nah, ini dia yang dinamakan dengan SMPS atau asimatic ya dulur. Jadi asimatic ini sudah semakin banyak yang menggunakan, karena ada beberapa power amplifier pabrikan yang menggunakan asimatic ini sebagai pengganti trafo. Jadi ada beberapa keunggulan dan ada beberapa kekurangan jika kita menggunakan asimatic seperti ini. Nah, untuk perakitannya ini sangatlah sederhana ya dulur, karena di asimatic ini sudah tidak perlu lagi menambahkan elko, karena di sini di SMPS nya sini sudah ada elko nya. Jadi jika mau ditambah elko juga bisa, tapi jika tidak ingin menambah elko itu juga bisa dulur. Jadi hukumnya sunnah ya. Nah, kita bahas dulu untuk keunggulan dari penggunaan SMPS ini. Jadi jika dulur-dulur belum pernah merakit power amplifier menggunakan SMPS, nah bisa disimak video ini ya, supaya bisa dapat referensi. Jika masih bingung menentukan antara pilih SMPS atau pilih trafo yang kotak entah yang donat, itu yang penting ada perbedaannya ya dulur di trafo dan SMPS ini. Jadi untuk keunggulan yang pertama, SMPS ini untuk perakitannya itu sangatlah mudah dulur. Jadi tidak perlu ribet, dari tegangan AC sini masuk ke SMPS dan output SMPS ini langsung ke driver power masing-masing ya dulur. Untuk perakitannya lebih cepat menggunakan SMPS dibandingkan dengan menggunakan trafo yang harus menambahkan elko dan dioda ya. Jadi lebih simpelan si SMPS ini. Dan untuk keunggulan yang kedua, SMPS ini lebih ringan dibandingkan dengan menggunakan trafo ya. Jadi bebannya ini, beban kalau diangkat itu loh dulur, jadi bebannya ini sangat ringan dibandingkan dengan trafo yang dominan berat ya dulur. Ampere lebih tinggi makin berat untuk beban si trafo tersebut. Tapi kalau kita menggunakan SMPS ini, meskipun ampernya tinggi, ini bebannya sangatlah ringan ya dulur dibandingkan dengan trafo. Untuk yang ketiga, untuk harganya yang lebih murah dibandingkan dengan menggunakan trafo. Jadi si SMPS ini tergolong paling murah ya harganya dibandingkan dengan trafo, entah trafo kotak entah trafo donat. Yang terutama itu harganya selisih banyak sekali dulur. Jadi untuk SMPS dengan trafo itu harganya lebih murah menggunakan SMPS seperti ini ya dulur. Nah, untuk efisiensi kerja yang keempat ya dulur. Jadi efisiensi atau daya yang dikeluarkan si SMPS ini dibandingkan trafo, ini menurut pengalaman saya pribadi itu efisiensi kerjanya itu lebih bagusan si SMPS ini ya. Karena ini sudah saya coba, saya bandingkan antara trafo dan SMPS dan hasilnya hampir ya bisa kita katakan 11-12, tapi lebih unggul SMPS ini ya dulur. Jadi SMPS ini lebih tenaganya itu lebih besar kalau menurut saya. Jadi efisiensi kerjanya itu kisaran di 90%-an. Nah, jadi untuk efisiensi kerja menurut saya lebih ke SMPS ini ya dulur. Nah, setelah itu tadi kita bahas mengenai kelebihan atau keunggulan dari SMPS. Sekarang kita bahas mengenai kekurangannya. Jadi kekurangan SMPS ini juga ada kekurangannya ya dulur. Untuk kekurangannya, untuk yang pertama, jika tegangan input atau tegangan listrik masuk ini ngedrop, jadi semisalkan di negara kita ini Indonesia, ini tegangannya itu standarnya kan 220 volt ya. Jika ada di
bawah 220, semisal sampai 190 atau ke bawah lagi, isi SMPS ini tidak bisa bekerja ya dulur. Jadi pertama yang akan terjadi jika tegangannya drop sampai 190, itu yang pertama kadang-kadang itu si SMPS ini bisa protek dulur. Jadi setelah protek ada kerusakan lainnya jika kita paksakan terus menerus ya. Jadi semisal sudah protek tapi kita paksakan, kita hidupkan lagi, itu nanti bisa merusak si SMPS ini. Jadi SMPS ini tidak bisa bekerja dengan voltase input di bawah 220. Jadi lebih rawan sekali jika ada drop tegangan ya, dibandingkan dengan trafo kota atau trafo donat. Itu masih bisa bekerja tapi tidak bisa maksimal ya. Nah, kalau si SMPS ini lebih rawan lagi untuk tegangan drop. Jadi kalau tegangannya drop, kalau bisa tidak usah dipaksakan, lebih baik nunggu tegangannya stabil lagi ya dulur. Nah, untuk kekurangan yang nomor 2, nah jika ada kerusakan di SMPS ini sulit untuk diperbaiki ya. Ini bagi yang belum paham mengenai cara kerja si SMPS ini pasti akan kesulitan lagi ya. Kalau saran saya, jika ingin memakai SMPS ini paling enggak ya sudah paham untuk cara kerja dan titik-titik di mana si SMPS ini sering rusak ya dulur. Jadi lebih mudah jika ada kerusakan bisa diperbaiki. Tapi jika dulur-dulurku masih bingung atau takut nggak bisa benerin ya, nanti bisa dibawa ke tukang servis ya. Karena si SMPS ini sangat rawan sekali, apalagi jika terkena tegangan drop ataupun konslet ya dulur. Jadi semisal ada outputnya yang konslet dan SMPS nya belum ada sistem proteksinya atau sistem proteknya, itu nanti bisa langsung merusak si SMPS nya ya. Jadi kalau mau beli SMPS, kalau bisa itu pilih yang ada sistem proteksinya. Jadi semisal ada output yang konslet, itu nanti SMPS nya hanya protek saja, tidak sampai merusak komponen-komponennya. Mungkin hanya 2 itu untuk kekurangan dari si SMPS ini sepengetahuan saya ya dulur. Jadi jika ingin menggunakan SMPS seperti ini, kalau bisa SMPS nya itu imbang dengan beban ya dulur. Jadi semisal SMPS nya berkapasitas 1000 watt, kalau bisa untuk si bebannya ini kalau bisa juga di 1000 watt ataupun di bawahnya ya, jangan sampai melebihi kapasitas si SMPS nya. Nanti SMPS ini akan bekerja terlalu ekstra dan nanti akan bisa merusak si SMPS ini. Jadi takarannya itu disesuaikan dengan bebannya ya dulur sebelum memakai SMPS ini. Nah, jika dulur-dulur berminat ingin menggunakan si SMPS untuk pengganti trafo ya, untuk sekedar belajar bisa gunakan SMPS dengan ampere yang rendah. Semisal kita gunakan yang 5 ampere ataupun yang 10 ampere ya. Jadi jika ada kerusakan itu nanti bisa untuk pelajaran ya, jadi bisa dipelajari dan bisa belajar membenahi kerusakan si SMPS. Nanti insya Allah lama-kelamaan akan bisa ya dulur. Dan alhamdulillah ini saya sudah menggunakan SMPS ini dan aman untuk hasilnya ya dulur. Jadi lebih diteliti untuk penggunaan atau perakitan dengan menggunakan SMPS seperti ini dulur. Oke dulur, mungkin itu ya untuk video kali ini mengenai SMPS. Semoga menjadi inspirasi dulur-dulur yang bingung antara memilih SMPS atau memilih menggunakan trafo ya. Ini bisa menjadi video referensi kepada dulur-dulurku semua. Jika ada yang ingin dibuatkan video bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa ya di subscribe, like, dan di share ke teman-temannya. Terima kasih, dukung terus MDS Solder. Ditunggu video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut dulurku.